menyimpan hal-hal yang tidak berguna untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya Ibu ingin absen dulu. Apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah membuka buku tadi malam atau sudah belajar dan tahu materi kita hari ini? Sudah, Bu. Apa judulnya hari ini, Nak? Ya, benar. Materi kita kali ini adalah hormati dan patuhi orang tuamu. Nah, sebelumnya Ibu punya gambar. Jadi kalian silakan deskripsikan gambar tersebut. Ya benar, di gambar pertama itu ada dua orang anak sedang bersalaman atau berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak biasakan ketika kita keluar rumah, baik itu ingin sekolah ataupun ingin bermain, biasakan untuk selalu bersalaman atau berpamitan dengan kedua orang tua kita. Sekarang ada gambar kedua, silakan deskripsikan. Ya. Seorang anak yang membantu pekerjaan orang tuanya. Ya benar, di gambar kedua ada seorang anak laki-laki yang membantu bapaknya. Jadi anak-anak biasakan ketika orang tua mengalami kesusahan atau kemudian mereka sedang melakukan pekerjaan, kita sebagai anak yang berbakti biasakan untuk selalu membantu walaupun hal-hal yang sederhana. Oke, silakan lihat ke bukunya. Kita akan memasuki pembelajaran. Kali ini Ibu akan menjelaskan 3 hal ini. Yang pertama, tentang pentingnya menghormati dan mematuhi orang tua. Dan yang kedua, apa sih manfaat dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita melakukannya. Sekarang kita masuk ke betapa pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dan surah yang membahas tentang pentingnya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, di dalam Al-Quran selain kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, salah satu ayat yang membahas tentang orang tua ini adalah surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ibu akan bacakan, kalian dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghira. Nah, anak-anak, di dalam surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi anak-anak sudah sangat jelas bahwa berbakti kepada kedua orang tua bersampingan dengan berbakti kepada Allah. Nah, sekarang di dalam surah ini juga dikatakan bahwa jangan sekali-kali mengatakan perkataan hak. Perkataan hak saja kita sudah dilarang. Bagaimana ketika kita menyentuh fisiknya, menyakitinya, atau bahkan mencemooh dan mendorongnya. Nah, jadi anak-anak mengatakan hak saja sudah dilarang, apalagi hal-hal yang menyakiti. Mengecewakan beliau pun kita sangat dilarang, karena berbuat baik kepada orang tua sama halnya dengan berbuat baik
walidain. Siapa yang tahu arti dari birrul walidain ini? Berbakti kepada orang tua. Ya benar, birrul walidain ini artinya berbakti kepada kedua orang tua. Nah anak-anak, berbakti di sini tidak hanya sekedar berbuat ihsan, tapi bakti di sini memiliki 3 makna yang hanya bisa direalisasikan ketika kita melakukan 3 bentuk kewajiban tersebut. Salah satunya yaitu yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Jadi apapun yang diperintahkan orang tua, apapun yang disuruh oleh orang tua, kita sebagai anak wajib untuk mentaatinya, kecuali ketika orang tua tadi menyuruh kita melakukan hal-hal yang maksiat. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua kepada kita. Salah satu amanah yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran kepada orang tua dan diberikan kepada anaknya yaitu menuntut ilmu, sama seperti yang sedang kita lakukan ini. Jadi anak-anak, biasakan ketika kita disekolahkan, maka sekolahlah dengan baik. Yang ketiga yaitu membantu atau menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Tapi anak yang baik tidak perlu dimintai bantuan, mereka sudah membantu, sama halnya dengan gambar yang kedua tadi. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak, cara berbuat baik kepada orang tua tadi sama seperti gambar yang kita deskripsikan di awal tadi, seperti melaksanakan perintah atau mungkin tadi seperti yang kita bersalaman itu meminta restu, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apabila orang tua kita sampai pada lanjut usia. Ketika orang tua sudah tua, mungkin mereka akan mengalami sakit atau apa, jadi melakukan atau merawatnya itu dengan penuh kesabaran. Dan yang ketiga yaitu merendahkan diri dan memberikan kasih sayang. Ketika kita disekolahkan oleh orang tua, berarti jelas ilmu kita jauh lebih tinggi daripada ilmu orang tua. Tapi sebagai anak yang baik, ketika sedang menasehati orang tua, nasihatilah dengan perkataan yang lembut dan sopan. Nah anak-anak, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua bukan tanpa alasan. Penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi merupakan alasan betapa pentingnya kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah sekarang kita bahas apa sih yang kita dapat dari kita berbuat baik tadi. Yang pertama yaitu berbuat baik merupakan amalan yang paling utama. Jadi ketika kita berbuat baik, maka kita selalu mendapat pahala yang mengalir. Karena ketika kita berkata yang sopan, kita sudah dapat pahala. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan pahala. Karena tadi berbuat baik merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua yaitu kita mendapatkan ridhanya Allah. Karena ridhanya Allah adalah ridhanya orang tua adalah ridhanya Allah. Nah anak-anak, ketika kita mengalami kesulitan, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ia akan mengalami kemudahan. Terus kemudian rezekinya akan diluaskan dan dipanjangkan umur. Karena anak yang berbakti tadi sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas ketika anak yang berbakti, kita akan mendapatkan jannah, surganya Allah. Nah anak-anak, penjelasan tadi sudah melingkupi 3 hal yang ingin kita capai hari ini. Sekarang kepada
Sekian dari